Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani sahabat budaya untuk kesempatan pagi hari ini dengan narasumber kita Bundo Kanduang, Sumatera Barat. Berikut kita sapa terlebih dulu yang sudah hadir ya, yang sudah ada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Bundo Dian Anggraini SPD. Apa kabar? Apa kabar Bundo? Alhamdulillah sehat. Ana Iya, Mbak. alhamdulillah sehat. Iya, untuk tema kita pada hari ini, Bundo, nilai ABS SBK dalam pembentukan karakter generasi muda Minangkabau. Kebetulan Bundo pemain tunggal gini, nak. Tapi nama aduh Kawan Bundo. Bundo kurang sehat ya Bundo. Iyo. Kalau pemain lamo jadi pemain tunggal, nama aduh, deh Allah berpengalaman, Pak tuh Bundo. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, Bundo silakan pengantarnya. Ya, terima kasih Ana. Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa RRI dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juni kita bertemu kembali dengan acara Suntiang Nagari. Nah, materi topik pembahasan kita hari ini adalah nilai-nilai ABS SBK adat bersandi syarak bersandi Kisabullah dalam pembentukan karakter generasi muda Minangkabau. Ini topik ini sudah sering kita bahas, jadi mungkin ini pembahasan yang baru yang merujuk ke bagaimana kita membentuk karakter generasi muda kita yang akan datang. Berbicara tentang pembentukan karakter. Kalau dalam usia sekolah kan dimulai dari pendidikan PAUD ya. Itu anak-anak udah diajarkan bagaimana mencapai karakter 18 yang diharapkan dari pemerintah. Jadi oleh karena itu kita harus mensinkronisasi atau seiring sejalan antara pendidikan karakter sekolah formal dengan kebiasaan adat di rumah tangga dan nilai-nilai ABS SBK yang merupakan falsafah hidup orang Minang. ABS SBK mengatur seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syarak Islam yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah. Syarak basandi Kitabullah dalam tatanan Langgolangi atau struktur hukum paling tinggi adalah kebenaran atau bana. Penerapan nilai ABS SBK dalam pembangunan karakter watak anak bangsa berawal dari penguatan unsur-unsur perasaan hati. Jadi dimulai dari hati yang menguasai nurani manusia dengan nilai-nilai luhur. Karena apapun yang kita mulai dengan hati, insya Allah hati tidak pernah bohong ya. Kemudian strategi membangun masyarakat adat berdasarkan adat bersandi syarak bersandi Kisabullah dengan beberapa indikator. Yang utamanya adalah nan kuriak kundi nan pirasago, nan bayak budi nan indah batu. Nah ini merupakan karakter building ya, membangun karakter unggul berbasiskan kearifan budaya lokal. Seperti pepatah ya, si muncak mati tarambau, saladang membau ladiang. Luko lapau kaduonyo adek jo sarak di Minangkabau umpamo awu jo tabiang sada manyanda kaduonyo. Adat basandi alu jo patui alam takambang jadi guru. Nah itu adalah mamangan dalam Minangkabau. Nah sekarang banyak orang yang memplesetkan hal-hal yang membuat generasi muda kita menjadi ragu ya, apa betul ABS SBK itu.
Eh, Contohnya saja ya, alua yo patui. Nah, dan diplesetkan yang patui di alua. Nah, jadi kan sudah ada eh, apa namanya perubahan-perubahan atau plesetan yang sederhana tapi mempengaruhi begitu. Dalam pembentukan karakter generasi muda diharapkan ya penanaman nilai-nilai yang bersendi kepada agama atau sara ya religius ini juga ada dalam 18 karakter yang diharapkan oleh pemerintah untuk tercapainya generasi emas di tahun 2045 ya. Nah, jadi bagaimana kita seiring sejalan begitu. Seperti kita ketahui generasi muda kita ini gadang di surau, pandai merantau. Nah, jadi dengan gadang di surau ini tentu religiusnya otomatis ada ya sebagai dasar. Kemudian karena kebiasaan merantau, udah pandai merantau pada umumnya, anak-anak generasi muda kita yang bersekolah di luar Minangkabau itu biasanya tidak pulang kembali, memang merantau dia ya. Kemudian pandai mengaji, rajin sembahyang. Nah, dengan program-program pemerintah yang sudah dituangkan dalam bentuk perda segala macam itu, generasi muda kita sudah diarahkan melalui pesantren Ramadan, pesantren remaja ya. Jadi otomatis mengaji dan sembahyang itu mereka insya Allah sudah bisa lah ya merupakan kebiasaan. Ini yang kita bagaimana orang tua menanamkannya menjadikan kebiasaan begitu. Kemudian pandai basile jo malangkah, pandai membaca yang pasire. Ya, jadi apapun yang dalam bersilat langkah ya itu harus pandai membaca apa yang tersirat. Malah orang Minang itu ada 3, tasure, tasire, tasurua. Nah, mungkin yang tasurua itu agak susah ya bagaimana menganalisis situasi. Nah, ini kita bangun untuk generasi kita. Kemudian di rumah gadang jadi panungke, ketek banamo gadang bagalah, sampai bayu si bundo kanduang. Nah, ini bagaimana kita menanamkan bahwa generasi muda yang kita bangun dengan karakteristik ABS-SBK itu dia bisa tempat bayo, maksudnya tempat berdiskusi ya antara bundo kanduang, mungkin mama juga ya, kemudian lingkungan. Kemudian juga membangun pribadi unggul dengan melalui imtek ya, imtak, berjiwa wira swasta, bermoral, berakhlak. Ini semuanya sudah ada dalam karakteristik yang diharapkan dalam 18 karakter anak bangsa. Kemudian membina pribadi beradat dengan nilai-nilai keminangkabauan. Nah, ini mungkin akan mengalami sedikit kesulitan ya, karena memang contoh teladan bagaimana kita memberikan keteladanan bagaimana anak kita, remaja kita bisa kita bentuk melalui kepribadian yang karakteristik Minangkabau. Mungkin cara berpakaian, cara bicara ya, itu harus kita tanamkan sedini mungkin. Kemudian melalui agama dan adat ya. Kalau melalui agama itu udah jelas ya di pendidikan formal agama secara akidah, secara apa itu diajarkan melalui pendidikan agama Islam. Namun secara adat itu tentu tanggung jawab kita orang tua di rumah. Bagaimana kita menanamkan bahwa ada rasa malu ya. Nah, rasa malu ini makin lama makin menipis. Nah, bagaimana kita mempertebal kembali? Karena malu itu bagian dari iman. Kalau orang beriman pasti punya rasa malu. Jadi itulah sinkronnya antara agama dan adat. Kemudian ada HAM. HAM ini memang orang mengkambing hitamkan HAM ini. Ya, hak asasi manusia. Apapun yang dibuat itu dicari kambing hitamnya hak asasi manusia. Padahal sebetulnya itu hanya kambing hitam. Yang kalau orang Minang lama di awak ketujuh di urang. Nah, kan itu yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Jadi lama di awak ketujuh di urang. Jadi bukan
sesuatu yang tidak memikirkan hak-hak orang lain begitu ya. Walaupun ini mungkin kita tanamkan juga ke anak-anak kita kebiasaan-kebiasaan apapun lama di awak ketujuh di urang. Kemudian adat biasa kita pakai limbago biasa kita tuang. Limbago dan samo dituang. Nah ini kita biasakan kepada anak muda kita, generasi muda untuk membiasakan bagaimana tentang adat istiadat, tatonan ampek segala macam sudah kita bahas minggu lalu, bagaimana berbahasa yang santun, kemudian bertingkah laku yang eh, sesuai dengan eh, sopan ya, karena kan adat biasa kita pakai limbagonan samo dituang ini biasanya bagaimana kita kalau kita dikatakan tidak beradat kita marah, tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan bahasa yang santun, kemudian dengan tingkah laku yang sopan ya, karena sopan dan santun ini selalu berpasangan begitu. Hmm. Kemudian nantuo dihormati, yang ketek disayangi, sama kawan sama gadang tampik bakawan. Nah ini bagaimana kita membiasakan, karena dalam 18 karakter ini juga dibagi nih ya, bagaimana bersahabat, bagaimana menghormati orang tua, itu ada. Nah ini sudah ada dalam adat kebiasaan kita yang kita harus pertahankan begitu. Kemudian juga masih dalam karakter anak bangsa yang diharapkan ya, bajalan bapeliaro kaki, mengecek peliaro lidah. Nah ini juga ada dalam kebiasaan nenek moyang kita. Duduk amarawi ranjau, tagak maninjau jarak. Jadi waktu duduk maupun sedang berdiri itu bermanfaat begitu ya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma. Nah ini kita sediakanlah kita fasilitasi agar generasi muda kita ini, terutama ya putih bungsu dan orang muda, tidak pernah membuang waktunya dengan percuma. Apalagi dengan situasi COVID sekarang, lebih banyak di rumah, mungkin lebih banyak berkarya ya, bisa berkarya melalui banyak hal. Kemudian dalam hal 18 karakter anak bangsa yang disampaikan secara berintegrasi dengan mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran di sekolah, itu sudah sesuai dengan kebiasaan kita orang Minang. Tinggal orang tua di rumah menyesuaikan pembelajaran di sekolah formal dengan kebiasaan di rumah tangga yang sesuai dengan adat. Jadi adat Basandi alua yo patui alam tak kambang jadi guru. Kemudian adat itu bapane ya, sarak balinduang. Jadi ibaratkan adat itu tubuh, sarak balinduang itu jiwa. Sarak mangato adat memakai. Jadi apapun yang kita pakai melalui adat itu referensinya adalah sarak Al-Quran ya. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai mandesako, bundo kanduang ya, bagaimana kita memberikan penguatan pendidikan karakter kepada generasi muda. Ya, seperti kita ketahui, orang Minang itu idik barakah. Nah, jadi aduaka, panjang aka, idik barakah, bauku aja bajangko. Jadi ada dalam menjalankan hidup itu orang Minang selalu dituntut untuk memakai akal yang terukur. Nah, biasanya akal yang terukur ini adalah orang-orang yang mempunyai rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat. Ini semuanya didapat dari pendidikan formal, juga empiris di keluarga. Ya, jadi bagaimana keluarga menciptakan pengalaman-pengalaman empiris untuk anaknya bisa berpikir rasional ya, memakai akal, kemudian terukur, dapat diukur ya, kemudian mempunyai rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat. Nah, bagaimana kita menanamkan ini kepada generasi muda kita sehingga untuk mencapai cita-citanya dia selalu logis begitu. Kemudian nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah tahu apa yang akan dicapai dalam hidup ini dan sudah tahu pula cara yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita itu. Nah, itu udah ribuan tahun.
Nah, coba kita cermati pepatah berikut ya. Nak kayu, kue mencari. Nah, jadi kok nak kayu, kue mencari. Nggak ada kayu itu instan begitu kan. Nak tua, bata buah urai. Jadi kalau ingin tua, tidak diajan-ajan loh, tapi tabuhlah urai sehingga orang tanpa kita ajan tua itu orang akan tahu bahwa kita itu ada tuahnya kan Mhm. begitu. Iya. Kemudian nak mulia tapi janji. Nah, jadi bagaimana kita menjadi orang yang mulia baik dari akhlak mulia ya. Itu Mhm. kan kita berjanji itu sama dengan utang. Bagaimana generasi muda kita ini dari sejak usia dini kita ajarkan bahwa kalau berjanji itu harus ditepati karena sesuatu yang harus kita patuhi begitu karena janji itu sama dengan utang. Nah ini dibiasakan kepada anak-anak begitu juga teladan orang tua karena orang tua ini kadang berjanji kepada anak tidak bisa menepati kemudian tidak ada penjelasan. Jadi teladan perlu. Kemudian nan samo gadang enak samo tinggal tinggal nak namo ya nak namo tinggalkan jaso. Nah kalau kita ingin dikenang orang tentu ada jasa-jasa yang kita tinggalkan sehingga orang mengenang kita. Eh, Tidak harus kita meninggal nama itu di lingkungan yang misalnya negara karena itu tidak semua orang bisa minimal di lingkungan keluarga kita ya orang akan mengenang kita bahwa ada jasa kita. Nah, ini kita tanamkan kepada generasi muda karena biasanya generasi muda sekarang kan banyak yang cuek ya, kemudian tidak peduli lingkungan karena asik dengan gadgetnya. Nah ini mungkin kita coba lagi untuk mengingatkan begitu. Nah kemudian nak pandai kue baraja. Nah kalau ini nampaknya nak pandai kue baraja ini untuk generasi Minang sangat kuat ya karena saya selama 37 tahun mengajar di SMA, saya lihat generasi muda kita itu untuk belajar ini motivasinya sangat kuat ya. Jadi keinginan untuk belajar itu kuat. Nah, tinggal orang tua menyiapkan fasilitas, memotivasi. Nah, itu mungkin yang tugas kita sebagai orang tua. Mhm. Iya. Kemudian ada lagi mamangan ya, di ribui rabala padi, dicupak datuk tumangguang. Idui kondak babudi duduk tagak kamari tangguang. Nah, ini kita apakan? Di SMA 1 itu kita membuat mamangan-mamangan ini di setiap itu ya, apa namanya? Dinding-dinding itu. Jadi anak otomatis membacanya ya. Mhm. Membacanya sehingga tanpa kita paksakan dia membaca kemudian lama-lama kan setiap hari itu terbaca ada itu di tiap dinding kita buat itu di ribu macam-macam lah mamangan-mamangan yang sifatnya membentukkan karakter anak kan. Kita ininya juga ke 18 karakter anak bangsa. Kemudian tadi kita ulangi di ribu rabala padi dicupak batuk tumangguang. Idu ko indak babudi duduk tagak kemari tangguang. Radak kaliki dek dinalu tumbuh sarumpun dia kita pitabe. Kalau lah habi raso jo malu bak kayu lungga pangabe. Nah ini Mhm. eh, mamang-mamang seperti ini nggak apa-apa kita tanamkan mulai dari PAUD ya kita buat dari kertas saja kemudian anak akan membaca ya mungkin di SD anak-anak sudah bisa membaca di dinding kelas ya kemudian di lorong-lorong sekolah. Nah bisa nanti di SMA 1 itu ada kita buat permanen ya sehingga anak-anak itu tahu dengan adatnya dan kita sinkronkan tentu dengan 18 karakter anak bangsa untuk mencapai karakter emas di tahun 2045. Ya mungkin itu Ana sebagai Iya. pengantar karena Bunda sendiri agak banyak ya Ana ya. Mhm. Baik. Iya, Bundo, kalau kita lihat, zaman sekarang, Bundo, untuk filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini, itu sudah dikenal oleh generasi muda kita saat ini, Bundo? Apakah sudah dikenal begitu? Selain yang tadi Bundo sampaikan seperti di SMA 1 sudah diajarkan, diterapkan ya, Iya. tapi barangkali, kalau di tempat-tempat lain seperti apa? Atau peran orang tua sendiri di sini harus seperti apa dalam menerapkan ABSSBK ini untuk anaknya? Silakan, Bunda.
Terima kasih Ana. Sebetulnya ABSSBK ini walaupun orang bilang hanya tinggal lip service, hanya tinggal Mhm. macam kata-kata mutiara malah dianggap ya, bukan lagi sebagai falsafah hidup. Namun di Kota Padang itu kan Bundo lihat itu masyarakatnya sudah diingatkan kembali tentang apa itu ABSSBK ya sebagai falsafah hidup eh, kita sebagai orang Minang itu malah sudah dilatih ya masyarakatnya sudah dilombakan malah lagi ya sehingga masyarakat ini untuk ini ya bundo ayah bundonya ya yang akan Mhm. memberikan dasar-dasar ya. Nah kalau lurah atau mungkin Pak RT Pak RW dalam pertemuan-pertemuan menggagas kembali mengingatkan terutama ya bagi bundo-bundo ayah-ayah muda kita ingatkan kembali kan di Padang itu sudah ada pelatihan Bundo lihat ya itu tentang BSSBK. Jadi mungkin kalau masyarakat yang aktif kemudian RT RW lingkungannya aktif mungkin sudah tahu ini ya bahwa itu bukan slogan gitu. Itu adalah Mhm. falsafah begitu. Ya. Nah, kemudian itu untuk Bundo dan Bundo harapkan juga bundo-bundo muda ya, ayah yang muda yang masih punya generasi yang pembentukan karakternya dari usia dini. Yang malah kalau gitu kan dalam usia kandungan ya, tapi Mhm. setelah anak usia sekolah lah kita bahas ya. Ini banyak cari tahu lah ya. Nah sekarang kan di Google juga banyak ya kalau kita ingin bagaimana kita membentuk kepribadian anak. Jadi memang eh, untuk ayah bunda yang masih muda, kita harapkan dalam mendidik anak, terutama pembentukan karakter ya, itu harus punya apa namanya eh, referensi rujukan yang benar sehingga karakter anak kita menjadi tidak melenceng dari hal-hal yang ditabukan masyarakat. Nah, itu mungkin anjuran Bundo ya, karena kalau untuk Padang kayaknya udah tahu ya, Mhm. sampai Iya. dilombakan gitu. Nah, kemudian untuk pihak sekolah ya. Nah, pihak sekolah bisa di PAUD menyanyikan apa namanya melalui nyanyi ya, karena kita lihat di kebetulan Bundo pernah mengantar cucu waktu di Jakarta, itu dia menyanyikan itu dengan bahasa Betawi, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang Betawi begitu. Mhm. Jadi kita kenapa tidak coba kayak gitu, misalnya mamangan-mamangan, pepatah-pepatah itu kita nyanyikan dalam bentuk nyanyi, umpamanya nyanyi yang sudah ada, kemudian teksnya yang kita ganti dengan mamangin kita gitu, sehingga anak sudah mengenal, mendengar ya, ketika dia masih usia dini. Kemudian di SD ya sebagai dasar itu bisa kita buat mamangan-mamangan, pepatah petiti, peribahasa melalui dinding-dinding sekolah itu kita buat aja dari kertas kan. Nah, kemudian anak setiap hari melihat pasti dia baca. Nah ini ada semacam yang melekat di hatinya ya kan beda ya dengan sekolah yang bukan Minangkabau gitu yang kita orang Minang. Nah pasanglah di tiap atau diberi anak tugas untuk kearifan lokal ya, beri anak tugas buat begitu. Wah, kemudian ditempel di dinding kelas, di dinding sekolah, di lorong-lorong ya. Sehingga mau tidak mau anak mengenal. Karena kalau kita hanya memberikan saat itu, nah dia udah lupa. Tapi kalau tertempel, dilihat, kemudian ya mau tidak mau biasanya anak-anak akan apa seperti tadi kita katakan ya kalau apa namanya abdi rasu jomalu Mbak Kayu Lungga Pangabe. Nah ini dia akan berpikir apa ya. Nah, kemudian yang merah sago, yang apel kundi itu kan ada apoy sago, apoy anak akan kita mungkin melalui itu anak akan timbul keinginannya untuk tahu gitu. Mhm. Kemudian Penasaran ya. ya itu mungkin salah satu cara yang tidak ceramah sifatnya, tapi Mhm. aplikasi yang bisa dilihat, didengar anak dan dibaca anak gitu. Karena ini kita sudah coba ya di SMA 1 itu dari lantai 1 sampai lantai 3 itu di setiap lorong, di setiap apa itu ada udah kita apakan pepatah-pepatah ini.
Jadi, Terus itu anak-anak itu juga kita apakah sinkronkan tertarik, dengan Bunda? untuk guru-guru mungkin disinkronkan dengan, Mhm, karakter anak bangsa. Karena kalau dalam bentuk, apa ya, dalam bentuk, pelajaran yang di disinergikan atau diintegrasi, itu anak-anak lebih ke pelajarannya, bukan ke, mhm, karakter pembentukannya. Jadi makanya ditambah dengan, kita buat di pepatah, atau apalah begitu yang sifatnya membentuk karakter. Mungkin itu mhm. anak orang Iya, tua dan sekolah. iya. Kalau, anak-anak tersebut apakah tertarik dengan mamagan-mamagan yang ditempel di dinding sekolah tadi, Bunda? Seperti apa ketertarikan, Ya, siswa-siswi di situ? kalau pengalaman Bundo ya di SMA 1, waktu itu, kita membuatnya juga waktu waktu di kurikulum 2013 itu kan ada, kita buat dulu besar di kaca 18 karakter anak bangsa ya. Mhm, Itu kemudian, dari 18 karakter itu kita tuangkan dalam bentuk dalam bentuk, petata petiti, mamangan ya. Nah, mhm, pada awalnya mereka tertarik karena ketika dipasang kita buat dengan tulisan yang bagus ya, tertarik mereka baca dulu, kan mhm. sekedar baca dulu. Iya, Tapi lama-lama kan, dalam integrasi pelajaran kan juga kita kita masukkan. Contohnya Bunda, guru bahasa Indonesia. Di situ ada, cerpen Cibanun, ya itu kan dari Minang semua. Itu untuk mhm, semua sekolah se-Indonesia itu. mhm, Itu rujukannya memang, ke kita begitu kan. mhm, Cerita merantau, cerita apa itu ada dalam materi pembelajaran kelas 11 itu di SMA, ada suruh masak ya. Di situ semuanya, bahasanya, eee, untuk membangun karakter dan ada bahasa Minangnya. Contohnya dalam Bunda masih ingat ya, dalam cerita Juru Masak, di situ, eee, harus ada perbeda antara pematang dan sawah katanya. Itu kan mhm. apa kita. Nah, anak akan bertanya atau kita uji apa maksud dengan pematang dan sawah ini kan. Jadi Iya, tidak akan jadi itu jelas melalui itu bahwa, mana yang pematang, yang mana yang sawah, kemudian apa tujuannya dari, kalimat itu kan, dianalisis anak dalam menganalisis sebuah cerpen. mhm, iya, Jadi kalau di sekolah rasanya itu udah ada pembentukan-pembentukan seperti itu. Dalam cerita si Banun ya, itu semua mhm, ada 5 cerita, itu semua cerita dari Minangkabau mhm, mhm. ya, cerpennya. Oke, Kemudian juga pantun, ya kan di kelas 11 juga ada pantun. Pantun itu juga pantun kita, ya pantun, orang Minang gitu, yang dijadi itu semua, peserta didik kelas 11 Indonesia belajar itu begitu. Jadi, kadang, Bunda bilang kita bangga ya jadi orang Minang karena pelajaran kita ini sudah ada, kita dapat dari nenek moyang kita yang diaplikasikan dalam pendidikan, di se-Indonesia begitu. iya, Nah, kemudian berawal jadi tergantung guru, bagaimana guru memotivasi gitu, merasa bangga menjadi orang Minang, kemudian merasa bangga bahwa orang Minang ini pintar, mhm, dia, industriota ya, kemudian pendiri republik. Nah, bagaimana kita memotivasi sehingga generasi muda kita ini bangga saja dulu jadi orang Minang. Kemudian dia akan mhm, melihat, nah, umpamanya ada pepatah-pepatah yang apa. Nah, karena Bunda lihat malah dia dalam, nah yang kita takutkan adalah plesetan. Nah, mhm, plesetan. Ada itu, ketika dia memplesetkan langsung Bunda tegur, umpamanya, "Oh, iko yang, bukan alua, sesuai, alua dan patuh, tapi patuh di alua," katanya. Nah, mhm, langsung mhm. kita beri itu nggak boleh diplesetkan. Nah, Iya, jadi nanti, kalau patuh di alua, awak jadi tukang alua orang sih taruh beko. Tukang alua tuh dia tahu menipu, mhm. menepo, itu segala macam kan. Jadi anak Oke, agak tinggi tekanan kita sehingga anak, akan, merasa apa, bahwa, oh ini semuanya punya makna. Nah, kalau mhm, misalnya guru umpamanya, guru lain kan, mengintegrasikan dalam pelajaran, dia bisa melihat rujukan itu, bagaimana yang cocok dengan materinya begitu. Itu kan memudahkan juga untuk guru. mhm, Jadi kita integrasikan gitu. Apa yang kita tulis itu kita integrasikan dalam materi kita. Karena kan kita tidak ada,
muatan lokal gitu. Melalui itu mungkin kadang-kadang memang guru agak sulit mengintegrasikan ini. Contohnya guru matematik ya, bagaimana dia mengintegrasikannya. Nah, Agak melalui susah tadi ya. umpamanya Patut Dialog itu, matematik ini kan suatu hitungan yang Mhm. perlu lurus dan benar. Jadi kalau kita malu orang, dia melalui matematik. Orang yang kuat matematiknya bisa malu orang. Mungkin melalui itu guru matematik. Mhm. Mungkin Oke. itu anak. Jadi Iya. yang kita pajang itu bukan Mhm. hanya sekedar untuk dibaca anak atau dilihat Mhm. anak, Mhm. tapi untuk diintegrasikan dengan materi pelajaran. Sekali-sekali kita ujian kita kita beri Dimasukkan satu ya Bunda soal ya. yang integrasinya ke mamangan kita begitu. Nah, itu udah dicobakan di SMA 1 dulu. Mhm. Mungkin itu anak. Baik. Bundo kita, jeda sebentar ya Bundo sebelum kita lanjutkan kembali, perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Ya jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali di Suntiang Nagari, masih bersama Bundo Dian Anggraini. Halo, Bundo Dian, masih bersama kita ya? Masih. Baik. Nah, Bundo, kalau kita lihat Bundo, ABS SBK ini kadang kan generasi muda kita ada yang mengenal, ada yang tidak. Kalau seandainya kita ikutkan, peran dari kaum atau suku agar generasi muda kita ini lebih mengenal dan lebih paham tentang ABS-SBK. Karena kalau kita lihat, penyakit masyarakat yang dilakukan oleh generasi muda juga sudah, banyak saat ini, Bundo. Kalau seperti itu gimana, Bundo? Oh, setuju, Ana. Memang nenek mama, mande sako, bundo sako ya, sangat berperan di kaumnya. Mhm, Jadi sekarang kan ada Bundo lihat ya, ada pertemuan-pertemuan bulanan kaum ya. mhm, Nah, kenapa tidak diisi dengan pengenalan ABS-SBK? iya, Kan begitu. Ya diskusi-diskusi ringan saja. Misalnya adat bersandi Sara itu apa? Eh, Sara bersandi kita Bula itu apa? Adat Mamaka itu apa? Yang ringan-ringan saja. Kenapa mhm, nggak diisi itu? Jadi mungkin ini suatu kita programkan lah, bagi kan ada pertemuan bulanan keluarga itu ya. Sekarang kan apa, ada arisan, ada apa yang biasanya Bunda lihat ya, itu hanya ketawa ketiwi membicarakan masalah-masalah tetek bengek yang tidak ada manfaatnya ya. Nah mhm, sekarang kita ubah, kita coba mendiskusikan ada ABS-SBK begitu. Nah, rujukan-rujukan kan banyak ya, kita bisa lihat rujukan mana yang benar, tentu dengan rujukan yang benar pula begitu kan. mhm, Nah, kita memberikannya secara santai kepada generasi muda kita ya. Misalnya kita kaitkan dengan penyakit masyarakat tadi. Nah, penyakit masyarakat itu apa sebabnya? Karena orang tidak mungkin amoral ya. mhm, Kita contoh kan amoral. Nah, amoral ini karena dia tidak merujuk ke Al-Quran. Di Al-Quran itu bagaimana dosanya kita. Contohnya saja ketika eh, Bundo ya, memang karena pengalaman dengan remaja ini, mhm, mhm, ada anak ketika kita eh, apa itu Rois ya, Rois ini kan anak-anak yang luar biasa ini ya, mhm. malah anak Hafiz kalau di SMA 1. Nah ini dia ngomong, terus nggak ngelihat ke kita kan, apa, terus bunda, lihatlah mata ibu kok pergi ngomong gitu, nah nampak ibu mata cantiknya kata ibu. Terus, Mhm, nah, dia bilang gini, Bu, kan kalau dalam Al-Quran katanya tundukkan pandanganmu katanya ya. Nah dia mhm. gitu kan. Iya, iya, Nah iya. kemudian bagaimana kita memberikan pemahaman. Mhm, Nah kalau kamu ngomong dengan ibu kan nggak ada birahi, tidak akan ada apa, karena ibu ini ibu kamu sama ibu mhm. kedua kan. Iya, Jadi iya. kita bagaimana, nah, itu sampai ke situ anak ya. Nah Mhm. kalau dalam tata krama kan kita kalau bicara kan face to face harus saling ada eye contact ya. Betul, Nah, betul. jadi bagaimana kita itu ringan-ringan aja. Kalau ngomong ya, ini Bundo ketika itu, oh gitu ya Bu ya. Nah yang pandangan itu umpamanya hati kamu, umpamanya kamu nih sama besar. Nah misalnya Ibu contohkan kamu dengan si B. Nah kemudian Mhm. kamu ketika kamu berbicara, kemudian ketika kamu bersaling eye contact, kemudian ada perasaan lain, nah baru tundukkan. Nah Iya, berarti betul. sudah perasaan kita berubah, Mmm. baru tundukkan. Itu menurut agama, agama itu rujukan kamu benar, Mhm, karena ada mhm. di Al-Quran Tapi begitu. sayangnya ditelan Nah, bulat-bulat ya, tidak Itu. dicerna Nah, begitu. bagaimana? Mhm. Jadi kalau umpamanya, kalau kan sama ibu emang ada perasaan lain-lain kan enggak ada ya. Mhm, Ya eye contact mhm. kita harus nggak ngerti ibu kalau tadi kamu yang kamu bicarakan itu apa, karena ibu nggak lihat eye contact kamu kan begitu. Iya, iya. Nah kemudian kalau kamu ada perasaan sawat kata ibu, nah itu baru ditundukkan. Malah kalau berhenti Mhm. berhenti kita, stop lagi ngomong. Iya, iya. Oh gitu ya Bu katanya. Nah kemudian ibu langsung ke tema itu dalam kita kan ada kultum pagi ya, waktu itu kita pergi kan, kalau anak Rois ini ada pula pelantikannya, kita 2 hari di tadabur ya. Nah ibu beri itu, oh gitu. Nah jadi memang dalam mendidik anak ini kan tidak gampang ya, Mhm. apalagi remaja yang mengalami masa pancaroba ya. Nah ini kita memang kita ikut alurnya, kemudian bagaimana alur kita juga diterima dia begitu. Iya. Nah itu contoh sederhana aja ya mengenai contact itu. Nah Mhm. kemudian
dalam umpamanya, untuk, organisasi kami lah ya, Bundo Kanduang kan ada generasi mudanya, apa namanya, orang mudo dan putih bungsu. Nah ini, kita, berilah pemahaman itu, kemudian kalau dapat dia menularkan ke minimal ya ke keluarganya, tetangganya ya, sehingga, kebiasaan-kebiasaan ini menjadi suatu adat ya, karena adat itu Mhm. kan dari kebiasaan-kebiasaan ya, dari kebiasaan Iya. itu udah jadi suatu karakter ya, nah, lama-lama kan dia menjadi karakter. Nah jadi ABSBK ini mungkin tadi melalui yang formalnya mungkin melalui organisasi ya, nanti dia tularkan ke saudaranya, ke tetangganya, atau ke kalau organisasi itu kan misalnya dalam satu organisasi itu ada strukturnya berapa orang, kemudian ada kan udah banyak itu. Bagaimana kalau Mhm. 22 orang dia menularkan ke Iya. harus ditularkan, bukan untuk diri dia sendiri. Kan itu yang jadi masalah kalau dia ikut pelatihan, ya untuk diri dia aja, dia nggak menularkan ke yang lain kan. Nah, harusnya kan ditularkan, jadi makin lama makin banyak orang yang tahu. Kemudian Mhm. lah arisan bulanan itu yang ringan-ringan aja dibalas. Ketika anak ada berbahasa yang tidak santun, langsung di koyo nak tahu yo kata nampe, langsung kita Mhm tegur. mhm. Nah, kita beri penjelasan begitu. Iya. Bundo, kita ke WA dulu Bundo, takutnya tidak Iya, bisa dibacakan. Ini iya, dari iya. Fajar di Sawahan. Assalamualaikum Mm-mm. Bundo. Salam. Kalau bisa ABSSBK itu dimasukkan saja dalam pelajaran BAM Bundo. Tapi sekarang katanya sudah tidak ada lagi. Apa tidak sebaiknya dihidupkan kembali BAM itu Bundo, karena kadang orang tua di rumah tidak punya waktu untuk mengajari anak. Kadang orang tua juga banyak yang tidak mengerti tentang adat istiadat Minang. Tidak semua sekolah juga seperti SMA 1. Oke. Iya, silakan Bundo. Terima kasih Fajar. Wah, Bundo senang sekali nih kalau ada generasi muda memang apa ya Mhm. ingin tahu lah. Iya. Mulai kita ingin tahu dulu, kemudian lama-lama oh begini ya adat istiadat kita, langsung kita bangga, Mhm gitu mhm. kan. Kalau kita lihat di Bali itu dia bangga dengan apanya, dengan adatnya. Kalau dia berpakaian apa tuh bangga dia, nggak Iya. ada cemooh di sana kan. Ah, bagaimana Mhm. menanamkan itu kan? Ah, mungkin generasi seperti Fajar ini yang kita harapkan kan. Betul. Nah, menurut Bundo begini, itu sudah lama kita inginkan. Mungkin juga kita malah Bundo udah ikut dulu apa namanya uji publik ya, uji Mhm. publik dulu di dinas pendidikan. Karena yang diminta itu dari waktu itu Bundo masih sekolah, masih belum pensiun, itu dari guru bahasa Indonesia, dari guru agama, dari beberapa guru ya. Mhm. Kita dikumpulkan uji publik, kita udah siapkan silabus dan segala macam. Tapi kendalanya ketika di pusat, kamu bertanya kok nggak jadi-jadi, begitu kan udah uji publik, Mhm. katanya berkaitan dengan sertifikasi dan guru yang Mhm. akan mengajarkan. Nah kan Oke. itu, nah mungkin kan jamnya tanpa dia terima sertifikasi kan. Nah, Oke. jadi kaitannya ke situ dulu itu Mhm. kendalanya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pemerintah, kan yang punya wewenang itu kan pemerintah ya, Iya, betul. yang punya power gitu ya. Mhm Kalau mhm. mau, kenapa di Bandung bisa, di Bali bisa, di Mhm. Irian bisa, kenapa kita tidak? Padahal kita sangat-sangat beradat begitu. Oh, jadi Nah, kalau mungkin di ini daerah lain ya memang ada ya Bundo ya? ada. Kalau di Mhm. Bandung kan bahasa daerah ya. Betul. Kalau merah bahasa daerahnya, bahasa Sunda itu nggak naik kelas loh. Itu apanya Kenapa konsekuensinya? kita Itu hanya tidak mengusahakan kenapa seperti kita di sana Bundo? betul. Nah, kalau di Bali ada itu namanya apa ya itu Bunda waktu karena ada anak di Bali, Bunda diskusi-diskusi Mhm. apa namanya dengan tetua adatnya itu yang ngajarnya memang tetua adat di pura-pura di mana ada dikaitkan dengan pelajaran sekolah karena anak kalau dikaitkan dengan materi di sekolah anak akan Mhm. serius. Iya. Kalau hanya sehelo-sehelo itu memang kurang serius. Betul tuh Fajar. Kalau kita hanya memberikan apa ya berbentuk ceramah begitu ya, tapi ya masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau Mhm. kita kaitkan dengan nilai, anak akan serius, ya akan Iya. serius memahaminya begitu. Setidaknya memahami dulu begitu. Jadi ya kita mintalah pemerintah ya yang punya power, yang punya apa, mungkin dengan melalui otonomi daerahnya bisa mencarikan jalan keluar yang apa ya, karena Iya. kan
kenapa di Jakarta juga itu ya, Mhm. Betawi itu di Betawi, adat Betawi itu udah dari apa, malah dia nanti menyediakan, sarana ke museumnya gratis, mau pergi Mhm. ke tempat mana gratis, tiap Sabtu, ya tiap Oke. Sabtu pergi. Jadi kan udah pelajaran di sekolah nih, aplikasinya dilihat, misalnya Mhm. ondel-ondel tuh kayak gimana ya, mana yang ondel-ondel, mana yang makna mana ondel-ondel. Hari itu ibu, bunda mengajarkan cucu, bunda lihat pula, oh ondel-ondel ini suntingnya, gedenya. Ah, itu Mmm. diajarkan ke anak. Nah, anak pergi ke tempat, museum ondel-ondel itu. Jadi bagaimana, itu digratiskan, disediakan pula mobil gratis. Jadi sarana juga, jadi selain di sekolah, aplikasinya dia melihat langsung gitu. Nah, mudah-mudahan Mhm. nanti pemerintah kita ada kepikiran ke Iya, situ gitu, mudah-mudahan ya kenapa kita ya. nggak bisa sementara Heeh, daerah lain bisa gitu loh, Bunda. bisa, iya Apalagi betul, kalau kita lihat adat istiadat mhm, Minangkabau ini penuh filosofi yang betul, apa mhm, ya, dapat, memberikan pemahaman yang baik untuk generasi muda iya, kita gitu. heeh, Oke, mudah-mudahanlah Bundo eee, didengarkan iya oleh pemerintah mudah-mudahan kita. iya, heeh, Terakhir ini mudah-mudahan, dari Sutan Santi di Simpang Ampe, awak mhm, kiniko tagak kanan bana, basarah kanan satu. iya. Tapi mencaliak kaum generasi muda kita saat kini, pahit rasonyo. Oh pahit, apa pahit kok Pak? Ayo indak mengenal sumbang jo salah, iya. Iya Kanan gae indak ada sopan santun. Iya iko, wujud kekecewaan Sutan Sati, Bunda. iya iya, iya Oke. Pak, iya Pak Sutanto di Pasaman, Mhm. Simpang Ampe, mem Bunda. Simpang Ampek ya, Mhm. ah, kalau Ambo lihat di Simpang Ampek tuh kan, agak heterogen gitu, ada orang Mhm. Jawa ya, ada orang Iya, Batak, betul. agak, banyak heterogen lah, ndak Mhm. murni, orang yang di Simpang Ampek itu kan. Iya Nah, iya. Ambo lihat mereka rukun ya, karena, dulu Bunda pernah mendampingi Bapak di Pasaman ya. Nah Mhm. itu, dulu kan ada transmigran itu kan, itu mereka, rukun dengan, misalnya menyesuaikan dengan, Mmm. adat istiadat awak ya gitu. Nah, cuman ya kenapa awak orang Minang yang ndak lo ndak mempertahankan itu Iya, gitu betul. kan. Mhm. Ah, jadi, contohnya tadi yang disampaikan Pak Sensati itu, ya memang terasa pahit ya Pak ya kalau anak, ndak hormat deh ke orang tua, ndak Mhm. santun ya. Eee, Ya itu, eee, awak harus ndak bosan, terutama teladan. Kalau Bunda lihat teladan ya, kalau orang tuanya ndak bisa memberikan teladan yang baik, tentu anakku kan sifat anak meniru. Jadi makanya Mhm. penanaman karakter itu kan di usia dini, anak meniru ya, namanya mengimitasi ya, Iya. mengimitasi dalam dunia psikologisnya itu ya. Mhm. Anak mengimitasi, meniru, meniru apa yang kita buat. Nah makanya kita pertama teladan kan madrasah utama itu kan ibu ya. Nah kalau madrasah utama ini memberikan hal-hal yang baik, yang positif dan jadi teladan, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, berakhlak mulia. Jadi kuncinya ya di ayah bundo. Jadilah kita toladan sejak anak usia dini. Contoh Mhm. sederhana aja ya, Nah ya. Iya. Umpamanya kita ingin anak tidak berbohong, tapi kita sering membohongi anak. Contohnya kalau ada tamu nanti bilang mama tidak ada ya. Padahal kita ada, itu udah Iya. berbohong. Udah mengajarkan, menanamkan. Kemudian banyak hal yang apalagi berbohong itu untuk suami istri ya, nanti bilang papa begini ya, papa bilang bilang sama mama begini ya, bilang sama ayah begini, bilang sama bunda begini, padahal itu bohong, anak tahu itu bohong. Nah ini udah kita tanamkan sedini mungkin, nah jadilah dia pembohong. Oke. Nah untuk menutupi bohong yang satu, induk bohong ini tentu kita membuat bohong-bohong berikutnya, Iya, nah betul jadilah sekali. anak. Nah jadi yang penting suri tauladan, sederhana saja. Terlalu Mhm. neko-neko lah begitu. Oke. Bunda sudah jam 9 waktu Indonesia Barat, tidak terasa waktu Iya, kita, sudah, mepet ya iya nak untuk ya. pagi hari ini. Terima kasih Bunda untuk waktunya di Suntiang Nagari, dan mudah-mudahan Bunda sehat terus ya Bunda. Amin, terima Iya. kasih ya nak. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini bersama Bundo Kandung Sumatera Barat
yaitu ada Bundo Dian Anggraini. Dan kita lanjutkan program kita untuk kesempatan pagi hari ini ada di program Jazz Musik Ragam Budaya Nusantara.